Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Guru Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Serangan Balik, hasil dari karya Mbak Nafila. Cerita ini merupakan salah satu cerita dari tim narasumber ya teman-teman. Nah, terus cerita ini disadur oleh Mbak Nafila yang merupakan salah satu tim dari channel Guru Misteri. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk cerita kali ini datang dari seorang pemuda, sebut saja namanya Arman. Arman ini menceritakan kisah adik kandungnya yang meninggal secara tidak wajar. Adik perempuannya sebut saja namanya Ayu. Dari salah satu penjelasan praktisi yang waktu itu mengobati Ayu meninggal dunia karena semua itu disebabkan oleh ulah teman dekatnya yaitu Rian. Awalnya Ayu dan Rian ini berteman sejak duduk di bangku SMA. Hampir setiap hari keduanya bertemu sambil bercanda gurau layaknya sepasang kekasih. Nah, setelah lulus SMA, barulah Rian menyatakan cintanya kepada Ayu. Namun Ayu dengan tegasnya menolak Rian. Tidak hanya Ayu yang menolak Rian, tapi dari keluarganya Ayu, termasuk Arman juga menolak kehadiran Rian karena perilakunya Rian yang membuat keluarganya Ayu tidak menerimanya. Rian ini tinggal di kampung sebelah. Ia berasal dari keluarga yang biasa saja atau bisa dibilang tidak baik menurut agama karena keluarga Rian terkenal dengan perdukunan dan juga ilmu hitamnya. Dari tolakan itulah berdampak dan juga berakibat pada Ayu yang membuat Ayu akhirnya meninggal dunia. Sebelum Ayu meninggal, 1 minggu setelah penolakan itu, Ayu mengalami sakit-sakitan. Awalnya hanya sakit pinggang biasa, namun hari demi hari, seluruh tubuhnya merasa remuk seperti dihantam oleh benda berat. Setiap malamnya pun Ayu seperti orang ketakutan yang selalu menjerit dan menangis meraung-raung. Dan malam ke-7 tiba-tiba Ayu ini mengalami kejang-kejang dan sempat dibawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Ayu hanya kecapean, tidak ada penyakit yang serius. Hampir 1 bulan Ayu mengalami sakit-sakitan. Anehnya sudah berbagai rumah sakit dikunjungi, tapi tidak ada hasil sama sekali. Yang pada akhirnya Ayu dibawa ke salah satu praktisi yang ada di desanya. Praktisi itu berusaha mengobati Ayu sampai berhari-hari, tapi nyatanya praktisi itu tidak mampu membuat Ayu bisa sembuh, justru keadaan Ayu semakin parah. Ayu sudah seperti orang gila yang selalu menyebut nama Rian. Setiap kali dibacakan doa maupun lantunan ayat suci Al-Quran, tubuh Ayu akan meronta-ronta kesakitan sampai di awal bulan kedua. Setelah Ayu menolak Rian, Ayu akhirnya meninggal dunia. Praktisi itu mengatakan kalau Ayu ini terkena santet sehingga sulit untuk disembuhkan, apalagi sudah 1 bulan lebih ilmu hitam itu menyerang tubuh Ayu. Semenjak saat itu, Arman yang sebagai kakak kandungnya sebenarnya sangat tidak terima dengan kematian dan meninggalnya Ayu yang seperti itu. Tapi dari salah satu ustadz yang bertakziah sempat mengingatkan pada keluarganya Arman, termasuk Arman itu sendiri, agar jangan lagi berurusan dengan Rian maupun keluarganya, dan lebih baik mengikhlaskan kepergiannya si Ayu. Tapi nasihat dan juga saran dari ustadz itu hanya angin lalu bagi Arman. Arman tidak sepenuhnya menerima kepergian adik kandungnya tanpa sepengetahuan keluarganya, yaitu orang tuanya. Arman mendatangi salah satu dukun sakti yang terkenal mempunyai ilmu hitam yang mustajab. Arman kemudian melakukan satu hal yang juga sebenarnya sangat tidak pantas untuk dilakukan. Namun, rasa sakit hatinya kepada Rian tidak bisa ditutupi. Arman sangat tidak terima dengan apa yang dialami oleh adik kandungnya, sampai ia akhirnya meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Arman berniat membalas dendam dengan mendatangi salah satu guru spiritual, guru yang dikenal dengan ilmu santetnya yang sangat-sangat kejam. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan kebetulan waktu itu Arman sedang mencari pekerjaan di ibu kota, Arman pun mendatangi guru spiritual yang ada di luar Jawa, yang tempatnya pun sangat terpelosok.
Arman kemudian menceritakan kejadian tentang adiknya itu ke guru spiritual itu, dan dari guru spiritual itu pun menjelaskan kalau penyebab Ayu meninggal dunia karena Rian yang sudah menyantetnya akibat cintanya ditolak. Arman berkeinginan besar dendamnya bisa terbalaskan. Sang guru pun mengiyakan keinginan Arman, tapi dengan satu syarat, dan syarat itu pun tidak dipungkiri oleh Arman. Arman harus melakukan ritual-ritual tertentu, dari mandi di tengah-tengah sungai setiap jam 1 dini hari sampai jam 3 itu, dan itu dilakukan selama 40 hari yang dipimpin oleh gurunya. Dengan arahan dan bimbingan serta mantra yang sudah dipelajarinya, ritual itu bertujuan agar Arman mendapatkan petunjuk kalau apa yang diinginkan Arman itu terjadi kepada Rian. Kurang lebihnya selama 40 hari, ritual yang dilakukan oleh Arman demi mendapatkan ilmu santet untuk membalas dendamnya. Setelah Arman selesai melakukan ritual, yang dimana santet itu sudah dikirim untuk menyerang Rian. 40 hari semenjak meninggalnya Ayu, tidak berselang lama Rian juga meninggal dunia. Keluarganya Rian yang juga tahu tentang ilmu hitam, mereka pun tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh Rian. Orang tuanya Rian balik mengirim teluk itu, mengirim santet ke keluarganya Arman. Jadi saat itu menjadi pertarungan santet antara keluarganya Arman dan juga keluarganya Rian. Bukan Arman yang menerima serangan santet itu, tapi orang tuanya Arman yang mengalami sakit di bagian tubuhnya, terutama di bagian kakinya yang melepuh dan juga pinggangnya merasa sakit setiap jam-jam tertentu. Arman yang sudah dibekali oleh guru spiritualnya, Arman sadar kalau apa yang dialami oleh kedua orang tuanya adalah kiriman teluh dari orang tuanya Rian. Arman ini mencoba mengembalikan kekuatan ilmu hitam itu, tapi kekuatan orang tuanya Rian yang lebih kuat darinya membuat Arman mau tidak mau harus segera pergi lagi untuk menemui sang guru spiritualnya. Arman pun akhirnya membiarkan orang tuanya mengalami sakit-sakitan selama berbulan-bulan. Arman yang merasa dirinya tidak mampu, dia kembali ke gurunya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya yang pada saat itu tinggal di rumah berdua tanpa siapapun, Arman menitipkan ke salah satu saudaranya untuk menjaga kedua orang tuanya karena Arman pamitan untuk bekerja kembali ke ibu kota. Tapi sebenarnya Arman akan berguru lagi agar apa yang dialami ibunya atau ibu bapaknya bisa dikembalikan ke keluarganya si Rian itu. Selama hampir 3 bulan lamanya tidak tahu kabar bagaimana orang tuanya, tentunya Arman khawatir dan cemas akan keadaan mereka. Sang guru yang tahu kecemasan Arman, beliau mengatakan kalau orang tuanya baik-baik saja. Apa yang dialami oleh kedua orang tuamu akan saya bantu dari sini, ujar sang gurunya. Arman yang akan belajar kurang lebihnya 3 bulan, belajar mengambil seluruh teluh yang ada di dalam tubuh bapak ibunya, dan teluh itu akan dikembalikan dengan media tertentu yang sudah diajarkan oleh sang guru. Tapi itu semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Ternyata orang tuanya Rian masih gencar mengirim ilmu hitam untuk menyerang kedua orang tuanya. Arman sendiri tidak mau kalah tentunya. Dia bukannya menyerang ke orang tuanya Rian, tapi dia menyerang ke kakak-kakaknya Rian dan juga ke keponakannya Rian. Mereka saling menyerang dan mengadu ilmu hitam. Pertarungan gaib antara dua keluarga yang membuat beberapa sesepuh di kampung ikut khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa orang termasuk keluarganya selalu mengingatkan kepada Arman agar menghentikan pertarungan gaib itu karena setiap dendam yang terbalaskan pasti akan memunculkan dendam lagi. Arman, sudahi dendammu. Pertarungan gaib itu tidak ada gunanya. Hentikan. Kamu sudah kelewatan, Arman. Tentang kematian adikmu, ikhlaskan saja, ujar saudaranya yang sudah geram dengan kelakuan Arman. Adikmu meninggal dunia karena santet kiriman keluarganya Rian. Tapi kamu pun tidak jauh beda dengan keluarganya Rian. Kamu sudah banyak mencelakai orang, Arman.
Arman sama sekali tidak mendengar ucapan dari saudaranya. Semua orang yang berkaitan dengan Rian dibuat hancur, dibuat celaka, bahkan kedua kakaknya Rian sudah jatuh sakit-sakitan selama 1 bulan akibat santet yang dikirimkan oleh Arman. Arman ya tentunya belum puas membalaskan dendamnya. Segala ilmu hitam yang dia punya dikerahkan semuanya untuk menyerang keluarganya Rian. Namun pada kenyataannya, keluarganya Rian pun membalas pertarungan itu. Keadaan yang semakin gaduh, kedua keluarga yang saling mengadu ilmu gaib, sampai akhirnya salah satu kakaknya Rian meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Orang tuanya Arman sendiri sangat geram dengan perilaku anaknya ini. Arman pun sudah dikenal oleh warga kampung lain kalau Arman sebagai dukun di kampungnya. Setelah mendengar nasihat dari saudaranya sendiri, Arman yang pada saat itu belum menerima pengarahan dan belum menerima nasihat dari siapapun itu, dia justru menantang saudaranya. Tapi yang dilakukan saudaranya ini sama sekali tidak membalas apa yang dilakukan Arman. Saat Arman ini mendengar perkataan dari kedua orang tuanya, dia baru sadar selama bertahun-tahun dia menggeluti tentang ilmu santet. Dia benar-benar sudah mengorbankan banyak orang termasuk Rian dan juga orang-orang yang pernah datang kepadanya. Selama berbulan-bulan pertarungan itu masih berjalan, namun berkat orang tuanya, Arman akhirnya menyadari setelah dia sendiri mengalami kejadian-kejadian yang membuat dirinya terkapar dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Semua itu ternyata ulah dari kedua orang tuanya yang berharap agar Arman menjadi anak yang benar-benar berbakti yang mau mengikuti syariat agama Islam, karena orang tuanya benar-benar kecewa dengan Arman. Dari itu orang tuanya meminta bantuan ke beberapa kiai yang diminta oleh orang tuanya untuk membuat Arman tidak berdaya. Arman sendiri menyadari bahwa doa yang paling ampuh, kekuatan yang paling ampuh tidak lain adalah doa dan kekuatan ridho dari orang tuanya. Setelah Arman terbaring selama hampir 7 bulan lamanya, Arman juga sudah tidak bisa menggunakan ilmu hitamnya lagi. Arman kembali menjadi sadar, tapi di balik sadarnya Arman, banyak kejadian-kejadian yang membuat Arman itu hampir nyaris kehilangan nyawanya. Teluh dan juga santet dari keluarganya Rian itu masih saja menyerang dirinya. Beberapa kiai berusaha menghentikan serangan santet yang alhamdulillahnya waktu itu kiai mampu membentengi Arman, sehingga teluh santet dari keluarganya Rian tidak mampu menembus tubuhnya Arman. Tapi sakit dan juga terkaparnya Arman yang terbaring selama 7 bulan lamanya, ternyata bukan hanya serangan dari keluarganya Rian saja, namun semua karena ulahnya Arman sendiri. Arman menyadari kalau yang dialaminya ini adalah azab atas apa yang sudah diperbuatnya itu, yang sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaannya. Arman menyadari waktu itu dia sudah pernah membuat orang lain sakit, membuat orang lain tidak berdaya, sampai putus pekerjaannya. Dari terapi dibantu oleh beberapa kiai dan juga bimbingan dari orang tuanya yang selalu mengarahkan Arman untuk kembali ke jalan yang benar, Arman mulai meninggalkan ilmu-ilmu hitamnya dan juga ilmu santetnya. Arman juga sempat dimandikan air kembang oleh orang tuanya, dan air kembang itu sudah didoakan oleh beberapa kiai agar seluruh kemampuan ilmu hitamnya benar-benar musnah dari tubuhnya, dan Arman tidak lagi mengingat tentang ilmu santet yang pernah dia tekuni dan dia pelajari selama bertahun-tahun. 2 hari setelah Arman mandi kembang, setiap kali Arman dibacakan doa lewat ruqyah para kiai, Arman selalu menangis meronta-ronta kesakitan. Udah Pak Kiai, udah Pak Kiai, saya tidak kuat, sakit Pak, sakit. Karena tubuhnya Arman mengeluarkan darah dan nanah, orang tuanya yang selalu membimbing dan mendoakan, sudah Arman, kamu terima apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Ini semua karena kamu sendiri, ulahmu sendiri. Kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan yang lebih baik, kamu harus menerima akibat di dunia ini daripada kamu meninggal dalam keadaan baik-baik saja, tapi kamu harus menerima akibatnya di akhirat nanti. Saya orang tuanya mengharapkan agar kamu mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam bentuk ketidaksehatannya kamu saat ini. Ya, kamu harus kuat menerima ujian ini, Arman.
Orang tuanya Arman yang selalu menguatkan dirinya untuk selalu bertahan dalam keadaan apapun. Karena rasa sakit yang sangat dialami oleh dirinya ataupun olehnya ini adalah akibat dari ulahnya Arman sendiri. Tubuh Arman yang terbujur kaku di atas ranjang, rasa sakit yang harus dirasakan setiap malamnya, tangisan jeritan kesakitan selalu menghiasi kediamannya si Arman ini. Orang tuanya sebenarnya tidak tega melihat keadaan Arman yang selalu menangis kesakitan, namun apalah daya, itu semua karena ulah dari Arman sendiri yang berani-beraninya bersekutu dengan iblis demi membalaskan dendamnya. Semenjak Arman dimandikan oleh kedua orang tuanya, Arman bisa merasakan dirinya lebih nyaman. Perasaan tenang pun dia rasakan, tapi tubuhnya belum bisa melepaskan seluruh ilmu hitam. Karena mungkin ilmu itu sudah melekat di tubuhnya, ya sehingga butuh proses yang lumayan lama untuk mengeluarkannya. Kejadian itu kurang lebihnya hampir 2 bulan lamanya. Arman yang hampir meregang nyawa, dia sempat koma selama 2 hari. Dalam komanya itu, Arman berada di alam gaib yang bersama sosok perewangannya yang selama ini membantu dirinya menyerang keluarganya Rian. Dan itu pun terbukti saat Arman kembali sadar. Ia menceritakan kejadian bahwa dia bertarung dengan sosok iblis yang selama ini ternyata menjadi pendampingnya. Sosok iblis itu tidak terima jika Arman melepaskannya begitu saja. Namun berkat bantuan dari para kiai dan juga praktisi yang mendoakannya, Arman merasa didampingi oleh mereka semua, dan juga lewat doa orang tuanya akhirnya Arman bisa selamat dari sosok iblis itu keluar dan meninggalkan Arman. Arman kembali ke kehidupan nyatanya dan Arman merasakan tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Di usianya yang tidak lagi muda, Arman kembali belajar ilmu agama dari nol. Tubuhnya masih lemas, yang membuat Arman harus dibantu untuk melakukan segala aktivitasnya. Setelah kondisinya membaik, Arman datang ke rumah orang tuanya Rian untuk meminta bantuan ataupun meminta maaf atas apa yang selama ini dia lakukan. Awalnya keluarganya Rian enggan memaafkan si Arman ini, namun setelah mereka mengobrol, membicarakan masalah mereka secara kekeluargaan, akhirnya keluarganya Rian mau memaafkan Arman dan juga menerima semua itu. Dan lalu mereka juga meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan kepada Ayu. Arman pun sudah hidup tenang kembali, segala ilmu santet, ilmu hitam yang pernah dipelajarinya sudah hilang dengan sempurna. Nah, begitulah cerita keseluruhannya ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian atas semua cerita itu? Dan tulis komentar kalian di kolom komen untuk cerita yang selanjutnya bagaimana. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga cerita terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Nah, untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor ataupun pengalaman-pengalaman yang telah kalian alami atau saudara kalian, bisa kalian kirim ke email kami ya teman-teman, di email Ngulik Sejarah yang ada di kolom deskripsi video kali ini. Semoga apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, baik buruknya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya, dan juga nilai-nilai positifnya tentunya ya teman-teman. Dan yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.